Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka, NIM 19931400020 dari kelas manajemen A angkatan 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Nah teman-teman, topik pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan keuangan internasional? Kedua, apa isu keuangan internasional saat ini? Ketiga, bagaimana isu tersebut terjadi dan kebijakan apa yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi isu tersebut? Nah teman-teman, kalian pada penasaran kan bagaimana sih pembahasan dari ketiga topik tersebut? Yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Keuangan internasional juga disebut ekonomi moneter internasional atau ekonomi makro internasional, adalah cabang ekonomi keuangan yang mempelajari keterkaitan dua negara atau lebih dari sisi moneter dan ekonomi makro. Keuangan internasional mempelajari dinamika sistem keuangan global, sistem moneter internasional, neraca pembayaran, nilai tukar, investasi asing, dan hubungannya dengan perdagangan internasional. Keuangan internasional kadang disebut keuangan multinasional, menangani manajemen keuangan internasional. Investor dan perusahaan multinasional harus menilai dan mengelola risiko internasional, termasuk risiko politik dan risiko valuta asing, termasuk keterpaparan transaksi, keterpaparan ekonomi, dan keterpaparan penerjemahan. Kasus positif corona atau COVID-19 di Indonesia mencapai 8.607 kasus. Kasus tersebut menyebar di 34 provinsi dengan kasus terbanyak di DKI Jakarta. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus tersebut pada hari Senin 2 Maret 2020. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang Indonesia positif terjangkit virus corona. Dilansir dari liputan6.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebelum terjadi pandemi COVID-19, ekonomi dunia sedang dalam keadaan optimisme yang cukup tinggi. Hal itu lantaran adanya kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dengan China. Namun, rasa optimisme itu sirna ketika datang pandemi COVID-19 pada Maret 2020. Wabah virus asal Cina itu memberikan tekanan perekonomian global yang luar biasa, sehingga terjadi kepanikan. Harga-harga di tingkat internasional, komoditas, hingga harga minyak dunia terkontraksi. Di samping itu, indeks harga saham gabungan juga melemah. Bahkan, keluarnya aliran modal asing juga serempak dirasakan oleh negara-negara dunia. Sebab investor sebagian besar mereka mencari atau memilih menanamkan modalnya ke negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, yang menyebabkan nilai tukar semua negara mengalami tekanan yang cukup tinggi, dan ini menimbulkan juga semakin kekhawatiran negara dilakukan pengetatan, kata dia dalam acara RAPIM TNI Polri 2021 secara virtual Senin 15 Februari. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020 kemudian direvisi menjadi minus 3%, yang tadinya diprediksi positif 3,3%. Namun, seiring dengan makin meluasnya COVID-19, maka pada Juni 2020 pertumbuhan ekonomi dunia makin mengalami revisi ke dalam, yaitu minus 4,9%. Sementara pada kuartal terakhir tahun 2020 mulai muncul adanya sedikit harapan begitu mulai ditemukannya vaksin. Bahkan pada Desember berbagai negara mulai melakukan langkah-langkah vaksinasi, dan ini kemudian menimbulkan game changer di dalam perekonomian dunia. Pandemi COVID-19 menjadi krisis ekonomi global. Ini diungkapkan oleh Dana Moneter Internasional atau IMF, di mana ia mengatakan bahwa ekonomi dan keuangan global saat ini mengalami krisis karena pandemi virus corona. Virus corona telah mewabah hampir ke seluruh negara. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ketua Komite
Moneter dan Keuangan Internasional setelah panggilan konferensi hari ini dari Komite Moneter dan Keuangan Internasional. Negara-negara anggota telah mengambil tindakan luar biasa untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi kegiatan ekonomi. Tetapi dibutuhkan lebih banyak. Prioritas harus diberikan kepada dukungan fiskal yang ditargetkan untuk rumah tangga dan bisnis yang rentan untuk mempercepat dan memperkuat pemulihan pada tahun 2021 mendatang. IMF mengatakan dampak kesehatan terbesar adalah di negara maju, pasar negara berkembang, terutama negara berpenghasilan rendah. Negara-negara itu akan dihantam krisis kesehatan, pembalikan aliran modal secara tiba-tiba, dan penurunan tajam harga komoditas. Menteri Ristek dan Teknologi atau Kepala Badan Riset dan Inovasi, Bapak Bambang Brojonegoro, menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 terkontraksi karena disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi domestik tercatat minus 2,7%, menjadi terparah atau pertama kalinya sejak tahun 1998. Dia menyadari bahwa pandemi global yang terjadi akibat COVID-19 menjadi krisis ekonomi terbesar yang pernah menimpa. Ratusan tahun yang lalu terjadi flu Spanyol, namun ekonomi global belum terbuka saat ini, bahkan belum mandiri, sehingga dampak ekonomi itu besar tapi terbatas. Melihat ekonomi domestik sedang tidak baik-baik, maka sederet upaya dilakukan. Pemerintah membuat Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang kini sudah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Di dalamnya mengatur pelebaran defisit menjadi di 6% selama 3 tahun. Dalam aturan itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19 dan juga program pemulihan ekonomi nasional, di mana di dalamnya terdiri dari beberapa pos, mulai dari kesehatan, perlindungan sosial, UMKM, koperasi, insentif dunia usaha di bidang perpajakan, dan lain-lain. Dalam mengatasi situasi ini, IMF berkomitmen menyalurkan dana hingga 1 triliun dolar Amerika Serikat. Pembiayaan ini terutama diberikan untuk menopang perekonomian negara-negara anggotanya. IMF turut mengajak lembaga keuangan multilateral lain seperti World Bank untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan pendanaan darurat. IMF diketahui sudah memberikan bantuan pembayaran utang untuk anggota termiskin melalui Catastrophe Containment and Relief Trust. Fasilitas ini memungkinkan negara penerima memperkuat tanggapan krisis dengan peningkatan akses ke fasilitas darurat. Selanjutnya, berbagai masalah ini akan dibahas oleh Dewan Eksekutif IMF pada beberapa pekan mendatang untuk menghasilkan paket berisikan langkah kebijakan yang kuat. Tujuan bersama kami adalah membuat respon krisis IMF semakin efektif dalam membantu para anggotanya mencapai pemulihan yang lebih cepat dan kuat. Demikian penutupan pernyataan bersama IMF dan IMFC. Adapun referensi yang digunakan yaitu liputan6.com, kompas.com, republika.co.id, cnbcindonesia.com, dan merdeka.com. Itulah tadi pemaparan materi tentang keuangan internasional. Nah, teman-teman, bagaimana? Sudah ada gambaran kan mengenai keuangan internasional? Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan mengajukan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.